Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi Yesus Kuatku hadir untuk memberkati kita dengan renungan firman Tuhan. Kita bersyukur di hari ini kita ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita dengar renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang baik, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Berkat kasih dan kemurahan Tuhan sajalah kami masih boleh ada sampai saat ini. Terima kasih buat hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Sebentar kami akan dengar lagi renungan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan hikmat pengertian bagi kami. Berbicaralah melalui kebenaran firman-Mu agar kami semakin hari semakin diperbaharui untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Judul renungan firman Tuhan hari ini yaitu Jangan Kasih Kendor. Jangan kasih kendor ini istilah yang sering kali kita dengar di luaran, tidak asing lagi bagi kita, yang memiliki arti kalau kita bisa searching, kita cari, memiliki arti sama dengan jangan menurunkan semangat, atau jangan melemah, atau terus pertahankan usahanya. Istilah ini sering digunakan sebagai penyemangat untuk tetap fokus, tetap bekerja atau konsisten hingga mencapai hasil yang maksimal tanpa ada rasa malas ataupun putus asa. Itulah pengertian jangan kasih kendor. Jangan melemah, jangan turun semangatnya. Dan untuk sebelum lebih jauh kita dengar renungan, kita baca dulu ayat pokok yang menjadi perenungan kita pada saat ini yang terdapat di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-27. Tapi kita baca dari ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, "Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Dalam perikop ini, kita bisa melihat di sana merupakan nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, dan ini juga merupakan nasihat yang penting bagi kita saat ini anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Di mana di sini Rasul Paulus mengajarkan kita sebagai orang percaya untuk menanggalkan manusia lama yang hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, hidup dalam hawa nafsu dan kebodohan, dan serta mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang meliputi hidup jujur, dapat mengendalikan amarah, bekerja keras, menjaga perkataan dan saling mengampuni. Kehidupan manusia lama dikatakan di ayat yang ke-17. Di sana kehidupan manusia lama hidup dengan pikiran yang sia-sia. Ayat 18 sampai ayat 19 disebutkan juga di sana kehidupan manusia lama itu di sana dikatakan ada kedegilan hati, hati yang keras, jauh dari persekutuan dengan Allah dan menyerahkan diri kepada hawa nafsu atau kecemaran. Itu adalah manusia lama. Setelah mengenal Kristus, mendengar tentang Kristus, menerima Dia, menerima pengajaran kebenaran firman Tuhan, maka kehidupan manusia lama tadi harus ditinggalkan, dilepaskan, dibuang, dan hidup menjadi manusia baru, mengenakan manusia baru dikatakan yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Kita adalah orang-orang yang sudah mengenal Kristus, sudah mendengar tentang Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perlu bagi kita untuk menanggalkan manusia lama. Dikatakan di ayat 25, buanglah dusta dan berkatalah benar. Ketika dulunya suka berdusta, berbohong, dikatakan firman Tuhan, buang itu dan berkatalah benar. Dan juga dikatakan di ayat 26 sampai ayat 31, segala kejahatan itu harus ditinggalkan, dibuang. Apabila marah, dikatakan di ayat-ayat itu, apabila marah jangan kamu berbuat dosa. Orang yang mencuri jangan lagi mencuri.
Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Segala kepahitan, kegeraman, pertikaian, fitnah, itu semua dikatakan firman Tuhan, hendaklah dibuang. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, pastinya yang anak-anak Tuhan yang rindu untuk berubah, meninggalkan manusia lama, pasti iblis tidak suka. Iblis tidak suka anak Tuhan hidup dekat dengan Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Iblis gak suka kita menanggalkan manusia lama kita. Iblis gak suka kita bertumbuh rohaninya di dalam Tuhan. Berbagai macam cara iblis lakukan untuk membuat kita jatuh dan kembali lagi ke manusia lama itu. Oleh sebab itu, seperti judul firman Tuhan tadi, jangan kasih kendor. Apa yang jangan kasih kendor? Usaha kita, semangat kita untuk tetap ada di dalam Tuhan Yesus. Bertumbuh kerohanian kita. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang harus kita lakukan yaitu terus isi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayatnya yang ke-105 dikatakan firman Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dikatakan firman itu pelita, firman itu yang menerangi jalan kehidupan kita, kemana kita melangkah. Ketika ada firman menerangi jalan kehidupan kita, kita tidak akan mudah tersandung, tidak akan jatuh atau jalan di jalan yang salah. Ketika ada firman yang menerangi kehidupan kita, kita tidak mudah jatuh, tidak mudah tersesat. Kita perlu terang firman itu di dalam kehidupan kita. Terus isi dalam hidup kita firman itu. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan itu, bermanfaat untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Itulah firman Tuhan. Yang harus kita lakukan, isi hidup kita dengan firman. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Selain isi hidup kita dengan firman, kita juga perlu terus libatkan, undang, andalkan Roh Kudus dalam menjalani kehidupan kita. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi dikatakan firman Tuhan ini Roh Kudus yang adalah roh kebenaran itu yang Yesus berikan bagi kita orang percaya anak-anak Tuhan. Dialah yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ke dalam firman itu. Firman yang membawa kita juga semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan kasih kendor untuk isi firman dalam hidup kita. Dan jangan kasih kendor dalam meminta pimpinan Roh Kudus, dalam kita melibatkan Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita. Ketika firman dan Roh Kudus terus ada di dalam kita, maka tidak ada lagi celah bagi iblis, tidak ada lagi kesempatan bagi iblis untuk mengganggu pertumbuhan rohani kita. Sebab ada Tuhan, ada Allah yang menyertai kehidupan kita. Ada firman, ada Roh Kudus yang terus mengingatkan setiap kehidupan kita. Jangan kasih kendor untuk kita tetap semangat di dalam Tuhan, mengisi hidup kita dengan firman dan libatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu kembali datang bagi kami untuk kami tetap bersemangat, berupaya dalam kami mengisi kehidupan kami dengan firman dan Roh-Mu, melibatkan Roh-Mu dalam kehidupan kami, sehingga dalam kami mengiring akan Engkau, kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan, dan kami semakin tahu apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami, untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik.
saat ini mau berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah mereka ada dalam penyertaan pemeliharaan Tuhan di sepanjang aktivitas, dalam setiap kegiatan Tuhan ada menyertai menuntun kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersama Yesus, aku kuat. Puji Tuhan.